Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal bahasa Indonesia bab 3, yaitu lihat sekitar, buku kelas 4 SD semester ganjil kurikulum Merdeka Belajar. Jadi materi ini diambil dari buku bahasa Indonesia kelas 4 bab 3 ya, lihat sekitar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, teks yang dipakai untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan menggunakan data dan fakta yang terjadi disebut A. Teks eksposisi, B. Teks argumentasi, C. Teks narasi, D. Teks deskripsi. Tentu jawaban yang benar adalah B. Teks argumentasi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di bawah ini ciri-ciri teks argumentasi kecuali A. Mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. B. Memiliki data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. C. Pandangan mengacu pada persoalan yang tidak memiliki kebenaran mutlak. D. Menjelaskan suatu permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Pandangan mengacu pada persoalan yang tidak memiliki kebenaran mutlak bukanlah ciri-ciri teks argumentasi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan titik-titik sepeda motornya. Kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah A. Lonceng, B. Klakson, C. Helm, D. Rem. Nah tentu jawaban yang benar adalah B. Klakson ya. Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nelayan mendayung sampan, Rudi titik-titik sepeda. Kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah A. Mengkayu, B. Mengayuh, C. Mendorong, D. Menarik. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, mengayuh. Jadi nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda. Kemudian soal yang kelima, yang termasuk alat transportasi udara adalah A. Delman, B. Sampan, C. Helikopter, D. Truk. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, helikopter. Kemudian soal yang keenam, di bawah ini adalah kata-kata awalan saat berargumentasi kecuali A. Menurutku, B. Aku tidak setuju karena, C. Aku sependapat denganmu karena, D. Jagalah tindakan kita. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Jagalah tindakan kita bukanlah kata-kata awalan berargumentasi ya. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Kata pergi jika ditambahkan dengan imbuhan ber menjadi kata A. Berpergi, B. Bepergi, C. Bepergian, D. Berpergian. Tentu jawaban yang benar adalah C. Bepergian. Jadi kata pergi jika ditambahkan dengan imbuhan ber maka bunyi R-nya itu hilang. Jadi jawabannya menjadi bepergian ditambahkan dengan imbuhan akhiran an di belakang ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Capung dalam kurung terbang di udara. Kalimat yang benar saat diberi imbuhan ber atau bertambah an adalah A. Capung berterbang di udara, B. Capung berterbang di udara, C. Capung berterbangan di udara, D. Capung beterbangan di udara.
Tentu jawaban yang benar adalah D ya, capung berterbangan di udara. Kemudian soal yang ke-9, Tina dan Tini dalam kurung main petak umpet. Kalimat yang benar saat diberi imbuhan ber atau ber plus an adalah A. Tina dan Tini bermain petak umpet. B. Tina dan Tini bermain petak umpet. C. Tina dan Tini bermainan petak umpet. D. Tina dan Tini bermainan petak umpet. Tentu jawaban yang tepat adalah B ya, Tina dan Tini bermain petak umpet. Nah, dalam peraturan imbuhan ber ya, jika katanya tidak ada awalan R, maka itu akan tetap menjadi ber ya. Misalnya main tadi jadi bermain. Tetapi jika ada awalan katanya R seperti renang, maka R-nya itu menjadi hilang ya. Jadi bernya menjadi be, jadi berenang. Nah, jika misalnya lagi kata dasarnya awalannya ada suku katanya dari huruf R, misalnya ter, ber, maka imbuhan ber itu menjadi B ya. Kemudian soal yang ke-10, kerbau rendam di kubangan. Kalimat yang benar saat diberi imbuhan ber atau ber plus an adalah A. Kerbau berendam di kubangan. B. Kerbau berendaman di kubangan. C. Kerbau berendam di kubangan. D. Kerbau berendaman di kubangan. Tentu jawaban yang benar adalah A. Kerbau berendam di kubangan. Nah, sesuai seperti penjelasan yang kakak jelaskan di soal nomor 9, maka R-nya itu akan menjadi B, bukan ber lagi tapi menjadi B, jadi berendam, bukan lagi menjadi berendam. Jadi double R-nya, bukan lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Jenis paragraf yang menggambarkan objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakannya disebut A. Paragraf argumentasi, B. Paragraf deskripsi, C. Paragraf narasi, D. Paragraf persuasi. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, paragraf deskripsi. Kemudian soal yang ke-12, gambar di bawah ini adalah contoh A. Denah, B. Peta, C. Globe, D. Atlas. Nah, jika kita perhatikan pada gambar, maka tentu jawaban yang benar adalah A ya, denah. Jadi gambar tersebut adalah contoh gambar denah. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Gambar yang menunjukkan atau menggambarkan suatu lokasi, tempat, letak kota, jalan, dan data lokasi lain dengan skala lebih kecil disebut A. Peta, B. Atlas, C. Denah, D. Globe. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut dengan denah. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Denah dibuat untuk bertujuan A. Mempersulit menemukan suatu tempat, B. Mempermudah menemukan suatu tempat, C. Menunjukkan titik koordinat suatu tempat, D. Memberi gambaran posisi garis lintang dan garis bujur suatu tempat. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, mempermudah menemukan suatu tempat. Kita lanjut teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-15. Berdasarkan pada gambar posisi ruang kelas titik-titik perpustakaan. A. Berada di belakang, B. Berada di samping, C. Berada di sebelah utara, D. Menghadap. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, menghadap. Jika kita lihat berarti posisi ruang kelas
itu menghadap perpustakaan ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terlebih jangan lupa di komentar di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.